Salam kerahiman. Hari ini 23 Maret kita akan baca dari 1228 dan 1229. Hari ini adalah hari yang ke-9 dari novena kerahiman ilahi. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ke-9. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang suam-suam kuku, dan benamkanlah mereka di dalam lubuk kerahimanku. Jiwa-jiwa ini paling nyeri melukai hatiku. Karena jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini, jiwaku merasakan kejijikan yang paling mengerikan di Taman Getsemani. Merekalah yang menyebabkan aku berseru kepada Bapa, "Bapa, ambillah piala ini dariku, kalau ini memang kehendak-Mu." Bagi mereka, harapan terakhir untuk selamat adalah berlari kepada kerahimanku. 1229. Yesus yang Maha Rahim, Engkau adalah Sang Kerahiman itu sendiri. Aku membawa jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini ke kemah hati-Mu yang Maha Rahim. Dalam api kasih-Mu yang paling murni ini, biarlah jiwa-jiwa yang beku ini, yang seperti mayat ini, yang dipenuhi dengan kejijikan ini, dapat dihidupkan kembali. O Yesus yang Maha Rahim, tunjukkanlah kerahiman-Mu yang Maha Kuasa, dan tariklah mereka ke dalam nyala kasih-Mu. Limpahkanlah atas mereka karunia kasih yang kudus, karena bagi kuasa-Mu tidak ada hal yang mustahil. Api dan es tak dapat berpadu, entah api yang mati, entah es yang leleh. Tetapi berkat kerahiman-Mu, oh Allah, Engkau dapat memulihkan dalam diri semua orang apa saja yang sudah hilang. Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan mata-Mu kepada jiwa-jiwa yang suam-suam kuku, yang bagaimanapun sudah direngkuh dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Bapa kerahiman, berkat sengsara putra-Mu yang pedih, dan berkat sakratul mautnya selama 3 jam di kayu salib, aku mohon kepadamu, biarlah mereka pun memuliakan lubuk kerahiman-Mu. Ini novena kerahiman ilahi hari ke-9, hari terakhir ya. Yesus minta, bawalah kepadaku jiwa yang suam-suam kuku. Apa yang dimaksud dengan suam-suam kuku? Apakah kita termasuk dalam kelompok ini? Dan benamkanlah mereka di dalam lubuk kerahimanku. Bawa dan benamkan mereka. Nah, siapa yang dimaksud dengan jiwa yang suam-suam kuku? Kalau kita baca dari Alkitab, di kitab Wahyu 3 ayat 15-16. Di situ dikatakan antara lain ya, engkau tidak dingin, tidak panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Orang-orang yang tidak dingin, tidak panas. Apakah kita termasuk di dalam kelompok ini? Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kenapa? Kenapa Yesus minta kita berdoa buat jiwa yang suam-suam kuku? Karena ternyata jiwa-jiwa ini paling nyeri melukai hatiku. Dari semua jiwa-jiwa yang ada, Yesus katakan hari ini bahwa jiwa-jiwa ini yang paling nyeri melukai hatiku. Karena jiwa yang suam-suam kuku inilah yang menyebabkan Yesus berkata kepada Bapa, kalau bisa piala ini lewat daripadaku. Karena jiwa-jiwa yang suam-suam kuku inilah yang menyebabkan Yesus merasakan, dia katakan, jiwaku merasakan kejijikan yang paling mengerikan di Taman Getsemani. Tuhan nggak suka sama orang yang suam-suam kuku.
Tadi dikatakan di Wahyu, aku muntahkan, ya. Yang tidak dingin, tidak panas. Contohnya orang-orang yang barangkali nggak punya pendirian, yang nggak menentu. Hari ini bilang iya, besok bilang tidak. Hari ini bilang tidak, besok bilang iya. Yang berubah-berubah, yang ragu-ragu, yang labil, yang nggak punya prinsip. Karena mungkin yang mereka cari adalah hal yang menguntungkan buat dia. Contoh, kalau ada orang melakukan sesuatu korupsi, kita nggak terlibat, kita bilang orang itu harus dihukum karena dia korupsi. Tapi kalau kita terlibat di dalamnya, maka pendirian kita berubah. Bukan suruh dihukum, tapi maklumkanlah dia karena dia butuh. Jadi itu orang yang tidak punya prinsip, yang selama itu menguntungkan dirinya sendiri, maka dia membuat jawaban atau tingkah laku atau tindakan yang berubah-ubah. Orang-orang ini nggak bisa diandalkan karena nggak punya integritas, nggak punya kesungguhan, ya. Orang yang berubah-ubah, sehingga dikatakan tidak dingin, tidak panas. Contoh jiwa yang suam-suam kuku, kalau kita lihat dari diary-nya Suster Faustina. Orang yang tidak percaya kepada hati Yesus. Terutama jiwa-jiwa yang sudah dipilih Tuhan. Jiwa-jiwa terpilih tapi dia nggak percaya sama hati Yesus. Jiwa-jiwa ini akan celaka. Itu ada di nomor 50. Yang suam-suam kuku juga orang yang acuh tak acuh terhadap Tuhan. Itu ada di 284. Kadang pelayanan, kadang enggak. Kadang melayani dengan baik, kadang ngambek, kadang marah. Jadi labil. Juga orang yang tidak tahu terima kasih. Tuhan juga beberapa kali dalam diary mengatakan bahwa hatinya dia sakit. Karena ada banyak jiwa, terutama jiwa yang terpilih yang tidak tahu terima kasih. Itu ada di 698. Ada juga jiwa yang dingin, yang kaku, yang beku seperti batu, yang masa bodoh dengan keadaan sekitar, dengan orang-orang di sekitar yang susah, yang perlu dibantu. Dia kayak batu, dingin, cuek, masa bodoh. Nggak pernah melihat sekeliling, nggak pernah melihat keadaan sekitar, tapi yang jadi fokus adalah dirinya sendiri. Itu ada di 1284. Di 1385, yang meninggalkan Yesus dan sibuk dengan hal-hal lain. Kita tidak mengutamakan Tuhan, kita sibuk dengan yang lain dan melupakan Yesus. Ada seorang bapak, ya, waktu itu saya ajak dia ke gereja karena memang dia sudah Katolik. Dia bilang, nanti aja Bu, nanti kalau udah tua. Sekarang tugas saya cari uang dulu, katanya gitu, ya. Nah, ini mungkin lihat sekelebat betul, tapi selain jasmani kita, rohani kita juga harus dikasih makan. Atau ada di 287, jiwa yang mengabdi Tuhan tapi kurang percaya. Kurang percaya pada Tuhan. Orang-orang ini yang kalau ada di tengah pertempuran biasanya mundur, biasanya kalah, nggak menang karena dia percaya Tuhan tapi kurang percaya, kurang mengandalkan Tuhan, kurang berharap pada Tuhan, kurang mohon kekuatan dari Tuhan. Itu beberapa contoh, ya, dari diary Suster Faustina. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah kita, saya, Bapak, Ibu, termasuk dalam kelompok ini? Refleksi ke diri masing-masing. Kalau termasuk dalam kelompok ini, hari ini kesempatan untuk berubah. Untuk menjadi orang yang punya pendirian. Jangan dingin, jangan panas, ragu-ragu, ya. Nanti dimuntahin dari mulutnya Tuhan. Tapi mari, konsekuen, setia, taat, ikut Tuhan. Jangan jadi orang yang pelin-pelan.
Di diary nomor 379 di situ dikatakan, jiwa yang meminta pertolongan pada kerahimanku dan yang memuliakan serta memaklumkan kerahimanku yang besar, pada saat kematiannya mereka akan kuperlakukan sesuai dengan kerahimanku yang tak terbatas. Itu janjinya Tuhan. Jadi mari kita-kita yang lemah, yang papa, yang berdosa, yang suam-suam kuku, kita minta pertolongan pada kerahiman Tuhan. Kita memuliakan kerahimannya, kita memaklumkan kerahimannya, supaya nanti suatu hari kalau kita harus mati, maka Yesus janjikan, ku perlakukan sesuai dengan kerahimanku yang tidak terbatas. Nah, sekarang dalam masa Prapaskah ya, mari kita relakan hati kita yang keras ini, kita persembahkan kepada Tuhan. Kemarahan, sakit hati, dendam, banyak hal-hal yang negatif serahkan pada Tuhan. Mari kita manfaatkan masa Prapaskah ini masuk ke dalam pertobatan. Seperti yang Suster Faustina katakan ya, di 1339. Di situ dia bilang, Engkau Allah telah memalingkan tatapan kudus-Mu dari para malaikat yang memberontak dan mengarahkannya pada manusia yang bertobat. Jadi pandangan mata Tuhan yang tadinya menatap malaikat-malaikat yang memberontak, sekarang pandangan matanya diarahkan pada manusia yang bertobat. Pada kita-kita semua yang datang pada Tuhan untuk bertobat, mengakui kelemahan kita, mengakui kesalahan kita. Inilah momen yang paling bagus ya, dalam masa Prapaskah, masa penuh rahmat. Itu sedikit cerita tentang orang yang suam-suam kuku. Kita lanjut dalam doa ya. Sebelum masuk ke doa, di sana Yesus juga katakan, bagi mereka harapan terakhir untuk selamat adalah berlari kepada kerahimanku. Harapan terakhir untuk kita semua selamat. Mari kita berlari kepada kerahimannya Tuhan. Seperti yang tadi sudah dikatakan di 379. Jiwa-jiwa yang minta pertolongan Tuhan ya, dan memuliakan serta memaklumkannya, Tuhan akan bela kita pada saat kematian kita. Itu yang paling penting. Hidup ini sementara. Sering orang lupa yang menjadi fokus adalah hidup sekarang. Hidup nanti setelah kematian, orang Sunda bilang kumaha engke, gimana nanti ya. Sehingga banyak orang dalam masa pandemi ini aja banyak yang korupsi di bidang Kementerian Sosial, di Kementerian Kemaritiman, juga yang saya baru dengar sekarang di Dirjen Pajak. Kan wajarnya kita sebagai warga negara membayar pajak sesuai dengan kewajiban kita. Pajak itu dipakai untuk membiayai operasional negara, untuk kesejahteraan kita semua. Apalagi dalam masa pandemi, kita harus lebih peduli karena banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, yang nggak punya cukup uang untuk hidupnya sehari-hari. Tapi karena yang dipikirkan adalah masa sekarang, saya harus kaya, ini kesempatan bagus, saya harus dapat uangnya untuk bekal saya nanti besok-besok. Jadi pikirannya sekarang. Dia nggak berpikir bahwa setelah mati, kehidupan nanti yang akan datang itu bagaimana? Karena semua itu harus dia pertanggungjawabkan. Lanjut ya. Di 1229. Ini Suster Faustina mengajak kita semua berdoa pada Yesus. Yesus yang Maha Rahim, Engkau adalah Sang Kerahiman itu sendiri. Aku membawa jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini ke kemah hati-Mu yang Maha Rahim. Kita berdoa, kita membawa jiwa-jiwa yang suam-suam kuku. Termasuk kita juga kalau kita termasuk dalam kelompok ini.
Dalam api kasih-Mu yang paling murni ini, biarlah jiwa-jiwa yang beku ini, yang seperti mayat ini, yang dipenuhi dengan kejijikan ini, dapat dihidupkan kembali. Dengan jelas, Suster Faustina katakan jiwa yang suam-suam kuku itu adalah jiwa yang beku, yang keras, yang nggak peduli orang lain. Kadang ada ya satu teman saya, dia keras memegang prinsip, hukum, aturan. Memang ada aturan, tapi kalau hanya melulu aturan, hukuman tanpa melihat sebabnya, itu nanti bisa menjadi sesuatu yang jadinya kejam. Contoh ya, nggak boleh mencuri. Kalau mencuri, tangannya dipotong. Dan orang itu mencuri. Buat teman saya, nggak salah. Saya udah kasih peringatan. Jadi kalau dia mencuri, saya potong tangannya. Nah, jadi kejam kan? Kejam ya. Kita harusnya berbelas kasih, kita harusnya cari tahu kenapa dia sampai mencuri, dan seterusnya. Lanjut lagi, orang yang seperti mayat. Orang yang seperti mayat, orang yang nggak punya pikiran, nggak punya perasaan, nggak peduli sama sekitar. Juga yang dipenuhi dengan kejijikan, banyak berbuat dosa. Janji nggak ditepati, ya itu karena pelin-pelan itu ya. Selama itu menguntungkan, saya bilang oke. Selama nggak menguntungkan, saya bilang nggak oke. Nah, hal-hal ini kan merugikan orang lain. Tapi Suster Faustina dengan kerendahan hatinya, dengan kepeduliannya, dengan kasihnya minta pada Yesus, Yesus mohon jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini dihidupkan kembali. Enggak jadi seperti mayat, enggak kaku, enggak keras, dihidupkan kembali. Tunjukkanlah kerahiman-Mu yang maha kuasa dan tariklah mereka ke dalam nyala kasih-Mu. Biar Tuhan Yesus yang memeluk dia, yang menghangatkan dia, yang menghidupkan dia kembali. Limpahkanlah atas mereka karunia kasih yang kudus, karena kuasa-Mu tidak ada yang mustahil. Memang api dan es katanya nggak bisa bersatu ya, bisa api yang mati atau es yang mencair. Tapi berkat kerahiman-Mu dapat memulihkan dalam diri semua orang apa yang sudah hilang. Kasih yang hilang, perasaan, kepedulian ini bisa dihidupkan kembali. Itu yang menjadi doanya Suster Faustina. Dan doa kita semua bersama-sama diajak oleh Suster Faustina berdoa kepada Bapa. Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan mata-Mu kepada jiwa yang suam-suam kuku ini, yang bertobat ini. Yang bagaimanapun jiwa-jiwa itu sudah direngkuh dalam hatinya Yesus. Berkat sengsara Yesus dan berkat sakratul mautnya, aku mohon kepadamu, biarlah mereka pun memuliakan lubuk kerahiman-Mu. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh menghakimi orang-orang tersebut. Tapi justru kita bawa dia kepada Tuhan untuk dihangatkan kembali, dihidupkan kembali, disembuhkan kembali. Kita rangkul, dibawa kepada Tuhan. Demi apa yang dipanjatkan oleh Suster Faustina kepada Bapa? Demi sengsaranya Yesus yang pedih. Demi sakratul mautnya Yesus selama 3 jam di atas salib. Penderitaan demi penderitaan itulah yang dipersembahkan oleh Suster Faustina kepada Bapa supaya Bapa mengampuni mereka-mereka juga yang suam-suam kuku, yang menyebabkan Yesus bilang, Tuhan kalau boleh, kalau bisa biar piala ini lewat daripada aku. Artinya begitu besar penderitaannya, kesengsaraannya, kepedihannya, sampai dia berkata seperti itu. Tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini yang ke-9. Itu aja untuk hari ini. Kita mulai ingat-ingat lagi apakah kita termasuk dalam kelompok ini atau siapa-siapa yang perlu kita doakan. Nanti pada novena hari ke-9 kita sungguh-sungguh persembahkan jiwa-jiwa tersebut kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.
Mengapa Engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa Engkau tidak menghukumnya? Ternyata Engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa Engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa Engkau tidak menghukumnya? Ternyata Engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.